Selamat siang, Bu Ros. Selamat siang juga, Pak. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Oh ya, eh, apa yang bisa saya bantu hari ini? Ya, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Oh ya, bagus sekali. Kira-kira apa tujuan Bu Ros dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, tujuan saya yaitu bahwa saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Pak. Bu Ros, apa yang Bu Ros sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut selama ini? Ya, jadi selama ini saya sudah mencoba berbagai metode dalam pembelajaran, tetapi belum benar-benar efektif, Pak. Oh, baik, baik, baik. Ya. Eh, Begini, Bu Ros, apa yang menjadi tantangan Bu Ros dalam mencapai tujuan tersebut? Dan kira-kira apa yang Bu Ros sudah ukur? Kira-kira Bu Ros sudah berada pada tingkat atau level ke berapa? Iya, baik Pak. Eh, saya masih kesulitan dalam hal ini untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Sehingga untuk sementara ini saya masih berada di level 5, Pak. Oh, iya, iya, iya. Masih sulit mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Iya. Baik Ibu, apa yang Bu Ros butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan kira-kira yang Ibu Ros mau tingkatkan itu nantinya berada pada level ke berapa nanti? Iya. Jadi saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, sehingga saya bisa targetkan kira-kira saya bisa mencapai level 7, Pak. Oh ya, jadi Ibu Ros berusaha agar nantinya setelah dilakukan nanti Ibu Ros berada pada level ke 7 nanti. Iya, betul, Baik, Pak. eee, baiklah Bu Ros, coba kita fokus eee, tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Eee, Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena memang mereka tidak memahami materi pembelajaran, ataukah apakah karena mereka bosan? Kemudian, apakah karena mereka memang ingin menarik perhatian? Itu yang coba kita fokus. Iya. Jadi, eee, mungkin yang saya pikirkan itu, mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran di saat pembelajaran berlangsung, Pak. Oh ya, jadi semata-mata karena menurut Ibu Ros, mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran. Ya, Pak. Baiklah Ibu Ros, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian agar siswa nantinya tidak bosan.
Oke, iya Pak, saya akan mencobanya. Selain itu, Ibu Ros, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan materi pembelajaran. Betul sekali Pak, saya mencoba untuk melakukan atas mungkin solusi yang diberikan oleh Pak. Terima kasih. Kalau begitu, kira-kira kapan waktu yang tepat dilakukan oleh Ibu Ros sendiri berdasarkan strategi tersebut? Iya, untuk mengalami kendala seperti ini, menurut hemat saya, menurut pemikiran saya itu, saya berupaya sekitar minggu depan, Pak. Oh ya. Kira-kira bagaimana Bu Ros? Apakah Bu Ros sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Ros terapkan atau lakukan? Iya, Pak, saya sudah memiliki gambaran. Oke, kalau begitu, apakah Bu Ros memiliki komitmen terhadap rencana ke depannya? Dan siapa-siapa yang Ibu libatkan untuk membantu? Dan kira-kira bagaimana tindak lanjutnya? Ya, jadi terima kasih untuk komitmen dan rencana saya ke depannya itu. Yang pertama, saya mencoba untuk memahami kebutuhan murid tersebut, Pak. Terus yang kedua, saya juga berusaha menggunakan metode yang menarik dan bervariasi dalam pembelajaran sehingga murid tersebut tidak bosan dan lebih fokus untuk memahami materi dalam pembelajaran. Yang berikut yang ketiga, mungkin saya akan memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang berbicara sehingga siswa tersebut merasa tertarik. Dan saya juga berupaya untuk memberikan apresiasi berupa pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dalam pembelajaran. Nah, dalam hal inilah nanti tergerak hati dan pikiran pada siswa yang tidak pernah berbicara di saat pembelajaran berlangsung. Terus yang berikut, berdasarkan ini, saya juga membutuhkan bantuan. Itu yang pertama, tentunya kepala sekolah. Itu saya melakukan pendekatan dengan konsultasi kepada beliau terhadap hal yang saya alami dari siswa tersebut. Yang kedua, tentunya saya juga membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru dalam hal ini supaya bisa memaksimalkan siswa yang kurang fokus sehingga dia lebih konsentrasi lagi dalam mendengarkan penjelasan guru di saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang berikut tindak lanjut dari saya, yaitu mudah-mudahan dengan adanya sesi ini dapat membantu saya, dan saya juga berupaya untuk menerapkan dan mengimplementasikan hal ini sehingga bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya nanti. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Ros. Dan saya rasa obrolan kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan mengimplementasikan rencana strategi tersebut dan bisa beritahu saya apa hasilnya nanti. Ya, terima kasih Pak. Saya akan melakukannya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.
Sama-sama. Saya kembalikan ke Bu Fasilitator.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang setelah kami melakukan coach, kami akan menyampaikan refleksi diri. Itu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu yang pertama, skenario dalam melaksanakan coaching antara coach dan coachee sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, proses coaching yang disampaikan tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu kami perbaiki atau tingkatkan adalah yang pertama, antara coach dan coachee harus benar-benar saling memahami pertanyaan, sehingga jawaban yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan coachee. Yang kedua, harus komitmen dengan waktu yang sangat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan coachee. Yang pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang sudah kami lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan melakukan coaching adalah yang pertama, sebelum melakukan coaching saya meluangkan waktu untuk berkonsentrasi. Jadi kami berkonsentrasi dan fokus terhadap apa yang akan kami lakukan pada saat proses coachingnya. Yang kedua, saya akan menyiapkan pertanyaan dan jawaban secara baik yang nantinya akan menjadi lebih fokus dan konsisten sehingga antara coach dan coachee merasa adanya kolaborasi yang positif dan saling memahami masalah yang dihadapi coachee. Yang ketiga, yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi di sini yang keempat, yang akan kami lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan itu adalah yang pertama, kami akan lebih fokus antara saya dan Pak Yus, akan lebih fokus pada konsep-konsep pertanyaan sehingga coach bisa menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua, saya akan berupaya dalam hal ini mungkin saya dengan Pak Yus berupaya untuk mendalami pemahaman terhadap kebutuhan coachee yang nantinya bermanfaat bagi dirinya. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Ya, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan saat coaching adalah lega, senang, dan bisa memahami umpan balik dengan posisi saya sebagai coach atau coachee. Saya akan memperdalam lagi pemahaman saya dan saya akan memperdalam lagi pemahaman saya dan memperbaiki diri sehingga menjadi coachee yang lebih baik lagi dengan melaksanakan proses coaching secara terus-menerus dengan rekan sejawat lain untuk kedepannya. Terima kasih.